saya pribadi ya sebagai driver juga, kalau bisa ketika kita baru mulai ya, tuh usahakan kita autokan dulu lah beberapa orderan. Oke, welcome back to my channel sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama driver online SGT. Kita kembali nggak on beat ya. Kali kita nggak on beat, tapi akan membahas sesuatu yang penting menurut saya ya. Ini versi saya. Kebetulan juga hari ini pulang dari aktivitas ya. Kalian bahas dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Baik sahabat semua, kali ini kita mau membahas tentang masalah nyocol atau auto. Kebetulan juga saya ada pertanyaan dari sahabat kita ya, teman kita yang ini yang mempertanyakan masalah tentang nyocol ya. Nyocol itu pada intinya pertanyaan ini seperti ini. Nyocol itu pantasnya seberapa kilo, kemudian agar kita tidak rugi, seperti itu ya. Oke, langsung kita sambil menjawab pertanyaan si abangnya yang tadi. Kita sambil jalan, kita sambil membahas tentang masalah nyocol dan auto. Oke, kita sambil jalan ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Oh iya kah? Pulang katanya. Kasihan. Oke, mulai. Oke teman-teman semua, sahabat semua, sambil jalan sambil kita bahas tentang masalah nyocol dan auto. Kita keluar dulu ya dari area tempat saya kerja ya. Kita tutup aja lah pakai AC biar nggak terlalu gaduh suasananya. Oke teman-teman semua, ngomongin masalah nyocol atau auto itu ya tergantung lah. Jadi menurut saya ya, ini versi saya ya teman-teman semuanya. Jadi masalah nyocol ataupun kita itu auto, semua tergantung dari kita lah ya. Jadi niat kita, tujuan kita menarik orderan ini ya, terutama untuk Maxim kali ini ya yang saya ikuti, itu tujuannya apa? Jadi kalau tujuan kita tujuannya mencari uang atau mencari tambahan, penghasilan tambahan, itu ya intinya yang penting kita dapat uang aja. Entah masalah itu nyocol, entah itu masalahnya auto, yang penting kita bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang sesuai itu ya. Kalau masalah nyocol itu juga tergantung kondisinya ya. Nggak mungkin ya orang dengan argo kecil ya, argo di bawah kemudian dia nyocol, itu nggak mungkin menurut saya. Orang mau nyocol karena memang argonya itu besar. Jadi orang berlomba-lomba untuk nyocol. Nah, masalah nyocol ini juga sangat penting memang dipertimbangkan masalah seperti jarak ya. Masuk apa tidak jaraknya ketika kita nyocol itu, apakah kita rugi atau tidak gitu. Itu juga perlu banyak pertimbangan ya. Jadi kalau menurut saya, kalau masalah urusan nyocol itu juga kita lihat di daerah mana. Kalau di kota besar itu saya kira kita harus banyak mempertimbangkan. Dikarenakan kan kota besar itu berbeda dengan kota kecil yang saat ini seperti saya tempatin ini. Kota kecil tempat saya ini ya, di Kutim ini dengan di Jakarta ya sangat berbeda sekali. Kalau di Jakarta orang nyocol juga akan sangat amat mempertimbangkan masalah jarak. Dikarenakan tingkat kepadatan lalu lintasnya akan berbeda dengan tingkat kepadatan lalu lintas di sini. Di kota besar akan sangat padat dan macet sekali. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan. Cocolan 4 kilo di sana dengan di sini pasti akan berbeda, ya kan? Pertimbangannya. Kalau di sana karena faktor macetnya akan menjadi bahan pertimbangan yang utama. Kalau di sini, ya ini versi saya karena saya menjalani di sini. Selama itu jalurnya itu masih mudah, enak, kemudian lengang, ya, itu pasti akan kita cocol. Nah, ya kita kembali tadi seperti tadi yang kita omongin, bahwa tujuan kita adalah
mencari uang tambahan ya. Jadi apalagi di daerah sini saya lihat orderan itu tidak seramai yang ada di kota besar. Jadi tidak ada istilah orderan menggantung, itu jarang, kecuali memang waktu tertentu, misalnya hujan atau jam-jam sibuk dalam kondisi hujan, itu masih pasti ada yang menggantung. Nah kalau hari biasa yang normal itu amat jarang ya orderan yang menggantung. Mungkin memang orderannya itu nggak terlalu banyak, kemudian drivernya juga udah lumayan banyak. Itu kemungkinan orderan di sini itu udah masuk secara auto ya kepada teman-teman driver ya. Jadi kan auto itu kan memang masuknya karena memang teman-teman driver berada di area terdekat dengan orderan ya. Jadi orderan itu akan masuk ke tempat driver-driver yang terdekat. Nah, kalau masalah nanti siapa yang dapat, kemudian di daerah terdekat itu berapa orang yang ada, nah itu kembali ke masalah adu mekanik lah istilahnya. Nah itu kan ada banyak faktornya lah, diantaranya orang akunnya bagus itu seperti apa. Seperti sudah pernah saya jelaskan bahwa supaya merawat akun menjadi bagus itu syaratnya harus seperti apa kan gitu. Nah kembali ke sakti-saktian akunnya masing-masing driver ya. Kalau masalah dekat, siapa yang dapat autonya gitu. Kalau masalah cocolan, nah di sini itu biasanya orderan yang muncul, yang dicocol itu orderan yang sebenarnya cukup agak besar nominalnya gitu. Jadi orderan itu juga jauh dari para driver ya. Karena jauh dari para driver, maka orderan itu dimunculkan. Nah jadilah orderan itu cocolan buat para driver, jadi rebutan para driver gitu. Untuk duluan siapa yang bisa menyocol. Kemungkinan ya yang dapat mungkin jaraknya yang agak terdekat dengan ya si pengorder ya. Jadi juga kembali itu walaupun nyocol juga adu mekanik juga di situ. Kan buat abang yang bertanya masalah jaraknya berapa sih standar yang bisa diambil biar nggak terlalu kejauhan dan nggak rugi. Ya kembali jawaban saya adalah tergantung di mana gitu loh, tergantung di kota mana. Kalau di tempat kita ini, yaitu tadi abang, tempat kita ini lingkupnya itu nggak luas ya, kecil. Jadi bisa saja orderan itu kita ambil di jarak 5 kilo atau 4 kilo ya, dikarenakan ya driver berpikir masih masuk itu gitu. Karena pertimbangannya apa juga? Pertimbangannya juga salah satunya adalah jaraknya itu mudah ditempuh, mudah dicapai karena tidak padat kondisinya. Memang di sini itu nggak terlalu padat ya teman-teman semuanya. Padat itu paling terjadi ketika di jam sibuk pagi, paling 1,5 jam aja ya. Itu ya padat normal aja lah, sama jam pulang sore di antara jam 5-an ke atas sedikit. Itu karena teman-teman semua yang dari tambang pada pulangan atau berangkat atau pulangan. Seperti itu. Jadi kalau setelahnya itu sih banyak lengangnya. Kita mau menempuh dari barat ke timur, dari utara ke selatan, itu sebenarnya nggak berwaktu lama ketika kondisinya nggak di jam sibuk gitu. Jadi banyak lengangnya ya. Begitu. Berbeda dengan kota besar, itu saya pastikan bahwa setiap saat pun akan terjadi kemacetan karena kan banyak mau mobilisasi di sana gitu lah. Jadi itu tadi ya pertimbangannya. Jadi kalau masalah nyocol ataupun auto itu pilihan lah buat kita. Ya kalau saya pribadi ya sebagai driver juga, yang saya sering lakukan itu adalah kalau bisa ketika kita baru mulai ya, baru kita mulai itu usahakan kita autokan dulu lah beberapa orderan. Nah ketika kita baru start kemudian muncul orderan yang cukup lumayan besar gitu, nggak begitu jauh dari kita, ya nggak masalah, kita cocol aja. Wong tujuan kita tuh cari uang, cari pendapatan, cari penghasilan tambahan. Biarpun baru start pun, ketika memang sudah ada orderan yang besar nggak jauh dari kita, ya cocol aja. Kalau nggak ada yang nyocok, kita cocol aja duluan siapa yang dapat. Seperti itu ya. Jadi tidak ada pengaruhnya lah menurut saya antara nyocol dan auto ya, sama saja kan. Karena kan ketika orang itu nyocol dan
sistem melihat bahwa orang itu juga terlalu jauh dari di mana lokasi orderan, pasti akan diberikan. Nah, kalau sama-sama beberapa driver ada di situ dan nyocol semua, ya kembali lagi saya bilang tadi, adu mekanik kita, adu akun. Ya akun itu kan memang ya itu tadi pengaruhnya, diantaranya RRU-nya bagus, ratingnya bagus ya. Kalau itu kan nggak usah diceritain lagi bang, bagaimana caranya kita merawat akun supaya ratingnya bagus, supaya RRU-nya bagus. Pas sudah ada lah jalurnya, di situ sudah ada hal-hal yang perlu harus kita lakukan, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan, ini pilihannya yang sebenarnya yang bagus tuh apa, nyocol atau auto? Dua-duanya bagus ya. Boleh nyocol, boleh auto, tidak masalah. Di mana ada peluang di situ, entah itu auto ataupun nyocol, kita lakukan saja selama bisa menghasilkan atau tidak merugikan buat kita. Seperti itu ya, saya kira. Oke lah, saya kira ngobrol-ngobrol intermezzo kita tentang auto atau nyocol kali ini sampai di sini dulu. Kita mendekati area rumah juga ya. Kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita di edisi pulang kerja kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini hanya intermezzo, ngobrol-ngobrol, ceritakan tentang pengalaman saya, pengetahuan saya tentang masalah yang kita bahas tadi tentang auto atau nyocol. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.